Shalom, kami senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu untuk kembali bergabung dan beribadah bersama kami pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat datang. Semoga dalam ibadah ini, Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam tiap hati kita agar bisa mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab secara rutin agar kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki jadwal rutin membaca Alkitab, kami ingin mengajak untuk turut serta dalam program gereja membaca Alkitab setahun ini. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati dan ingin memberikan persembahan untuk membantu pelayanan di dalam gereja dan pembangunan gereja yang sedang berlangsung, kami mengajak untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Terima kasih. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan dimulai. Mari kita mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari saya mengundang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau bersyukur karena kasih setia Tuhan. Hari ini kita boleh ada. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 65 ayat 3.
Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu yang boleh kami lewati. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran setiap kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar ibadah kami pada hari ini, penyembahan kami pada hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap bersatu, bersama-sama bergandengan tangan, bersatu di dalam kasih Tuhan, bersatu di dalam pelayanan kita. Kita terus bertekun di dalam doa kita untuk gereja kita. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kita tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Mari saya mengundang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa. Pertama-tama kita terus naikkan ucapan syukur kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kita. Kita juga bawa setiap pergumulan jemaat. Mungkin di dalam masa pandemi yang belum berakhir, ada banyak pergumulan yang dihadapi jemaat kita. Mari kita dukung di dalam doa. Yang kedua, kita berdoa terus untuk pembangunan gereja kita, baik pembangunan di Gereja Banda maupun di Tanjung Bunga. Kita doakan supaya pembangunan ini bisa selesai dengan baik
Dan kita juga doakan dana yang masih dibutuhkan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari-hari yang boleh kami lewati, sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam segala situasi apapun yang kami alami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bawa setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, yang mereka dalam kelemahan tubuh, yang dalam berbagai masalah di dalam hidup mereka. Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, agar mereka terus berharap hanya kepada Engkau satu-satunya Allah penolong mereka. Bapa, kami juga bawa doa kami Tuhan, kami khusus menyerahkan untuk pembangunan gereja kami. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan terus memimpin pembangunan boleh berjalan sampai selesai, baik gereja Tanjung Bunga maupun gereja Banda. Kami menyerahkan Tuhan, kami rindu Tuhan gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami rindu melalui gereja GKKA, banyak orang boleh diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja kami. Bapa, kami menyerahkan juga dana yang masih dibutuhkan, kiranya Engkau sendiri akan mencukupinya. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarnya. Kami menanti jawaban-Mu sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Mungkin di antara kita ada berbagai macam pergumulan. Ada kita yang mengalami badai gelombang kehidupan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita percayakan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita apabila kita berserah kepadanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Asal kita percaya pada Tuhan, Dia pasti akan menolong kita. Dia akan menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Ia pemanduku, kawan yang setia, Ia di sisiku
besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku. Asal percaya Tuhan yang besertaku. Bacaan pertangkapan pada hari ini berjudul Seruan kepada Allah. Mari kita membacanya secara bergantian. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanglah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku ke liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, indahnya saat kita berdoa, kita melepas semua dosa kita, melepas semua beban kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Kita punya hati yang damai, hati tentram di saat kita berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa
firman-Nya yang memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Senang sekali pada hari ini kita punya kesempatan bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami sama-sama mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan memampukan kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati kami dan menolong kami, bahkan setiap alat-alat yang saat ini kami gunakan untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat mendengarkan kebenaran-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema komitmen berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, pada masa pemerintahan Media Persia atas Yehuda, hiduplah seorang yang bernama Nehemia. Nehemia adalah orang Israel asli dari keturunan suku Yehuda yang dibawa ke pembuangan di Babel. Dan Bapak Ibu Saudara, Nehemia ini bekerja sebagai pelayan pribadi raja dan ia ditugaskan sebagai juru minum raja pada waktu itu. Jadi pada masanya ini, jabatan ini adalah jabatan yang sangat tinggi. Selain dapat dipercaya, Nehemia adalah seorang yang sangat telaten dalam pekerjaannya. Sekalipun ia adalah orang buangan yang melayani raja yang tidak mengenal Tuhan. Namun ia tetap setia dalam setiap detail pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sehingga ia diberikan tanggung jawab yang tidak biasa, yaitu sebagai juru minum raja. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sebagai juru minum raja ia bertanggung jawab atas setiap minuman yang diminum oleh raja. Ia bertanggung jawab untuk memastikan apakah minuman yang diminum oleh raja ini nantinya berbahaya. Itulah sebabnya sebelum minuman itu sampai di meja raja, Nehemia memastikan keamanan dengan terlebih dahulu mencoba meminum minuman tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu kita juga dapat melihat kecintaan Nehemia pada Allahnya. Bukan saja membuat dia menaruh kasih kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga membuat dia belajar untuk prihatin terhadap kondisi bangsanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Nehemia bukan saja prihatin, tetapi juga memiliki hati untuk pemulihan bangsanya secara khusus. Dapat kita lihat melalui perhatiannya pada tembok Yerusalem yang telah dihancurkan. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem ini merupakan pusat dari agama dan bahkan Yerusalem ini dianggap sebagai simbol kehadiran
Tuhan di tengah umatnya, sebab di Yerusalem itulah berdiri bait Allah yang suci. Bapak Ibu Saudara, keprihatinan Nehemia ini ditunjukkan melalui tindakan nyata sekalipun beresiko. Kita akan melihat beberapa hal tentang bagaimana sikap atau tindakan yang diambil oleh Nehemia. Yang pertama, pada ayat yang kedua, Nehemia berinisiatif bertanya tentang orang-orang sebangsanya dan Yerusalem. Nah Bapak Ibu, waktu itu Hanani dan beberapa orang dari Yehuda datang ke Puri Susan. Perjumpaan dengan Hanani tentu sangat menggembirakan bagi Nehemia. Orang yang hidup di perantauan atau jauh dari tanah kelahiran akan sangat senang bertemu dengan orang yang berasal dari tanah kelahiran. Nah Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh Nehemia ketika bertemu dengan Hanani? Apakah ia menceritakan sejumlah prestasi yang telah dia dapatkan di kerajaan? Ataukah dia menceritakan pengalamannya sehingga ia sampai pada sebuah jabatan yang tinggi sebagai kepercayaan raja? Apakah ia menceritakan kebanggaan-kebanggaan pribadinya? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat kedua dikatakan, aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi dan juga tentang Yerusalem. Nehemia justru menanyakan teman-teman sebangsanya yang terluput dari pembuangan dan juga tentang Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Nehemia ternyata begitu peduli dengan kondisi orang Yahudi dan juga Yerusalem. Posisinya yang penting di kerajaan tidak menyebabkan Nehemia merasa menjadi orang yang nyaman dan merasa puas dengan diri sendiri. Ia tidak egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Nehemia justru bertanya dan ingin tahu tentang keadaan orang-orang Israel dan Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat tindakan Nehemia, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita bisa belajar untuk prihatin dengan kondisi atau kesulitan orang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar untuk tetap setia pada pekerjaan Allah walaupun kita ada di tempat yang sulit, yang tidak memungkinkan kita untuk tetap setia kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa melihat hal-hal apa yang dapat kita lakukan demi perkembangan pelayanan sekarang ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu ada banyak pekerjaan Tuhan di mana-mana. Maka kita perlu mencari informasi, kita perlu untuk berinisiatif, kita perlu untuk lebih aktif, untuk peduli, untuk melihat keluar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya sekarang, adakah hati kita terbeban atau berinisiatif menanyakan atau mencari informasi? Atau apakah hidup yang enak dan makmur ini menyebabkan saudara atau kita semua mengabaikan kerohanian atau mengabaikan orang Kristen lain yang menderita? Atau bahkan kita mengabaikan Allah kita sendiri? Nah Bapak Ibu, yang kedua kita mau melihat respon Nehemia pada ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kini hidup sengsara dan hina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Lagi pula tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur berantakan dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Nah Bapak Ibu Saudara, karena serangan bangsa Babel tidak ada lagi kemegahan apapun di seluruh tanah perjanjian. Seluruh tanah yang awalnya berlimpah susu dan madunya dan memberi berkat dengan limpah bagi setiap bangsa yang tinggal di atas tanahnya sekarang seperti padang gurun. Takhta dinasti Daud dan bait suci dan tembok Yerusalem yang merupakan perlindungan dari perlawanan musuh sekarang menjadi puing-puing. Kehancuran tembok Yerusalem mengakibatkan kota itu menjadi lemah dan tidak terlindungi lagi. Dan apa yang menjadi reaksi dari Nehemia ketika mendapatkan kabar tentang kondisi Yerusalem yang seperti itu? Reaksi yang ditimbulkan oleh Nehemia dari jawaban saudara-saudaranya adalah, aku duduk dan menangis dan berkabung selama berhari-hari. Aku duduk dan menangis berhari-hari lamanya, aku bersedih. Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak menyembunyikan perasaannya baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Hal ini terungkap melalui kisah di pasal 2 yang mengungkapkan tentang perasaannya dia di hadapan Raja Artahasta. Secara manusia Bapak Ibu, ia menunjukkan sikap muram muka karena kesedihan yang mendalam.
Lebih menarik lagi ketika Nehemia memberikan penegasan kepada raja tentang apa yang sedang dihadapinya. Pada ayat pasal yang kedua, kata Nehemia, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dan Bapak Ibu Saudara, ini merupakan alasan yang jujur dan paling mendasar bagi Nehemia yang disampaikannya kepada raja. Kemudian yang kedua, reaksi yang timbul dari Nehemia adalah berkabung. Nah, fakta yang kedua ini Bapak Ibu disebutkan dalam ayat 4c bahwa Nehemia berkabung karena kondisi Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata abal, dan kata ini ada hubungannya dengan duka cita yang mendalam. Kitab Nehemia menyaksikan bahwa Nehemia sendiri berkabung selama berhari-hari. Artinya apa Bapak Ibu? Ia menggunakan cukup lama waktu untuk dia berkabung. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu secara tidak langsung Nehemia sedang menyatakan kepada kita melalui teks firman Tuhan ini bahwa tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya sama nilainya atau sama pentingnya dengan kematian sehingga melibatkan emosi perkabungan yang sangat kuat. Artinya persoalan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang yang terbakar sangatlah serius di mata Nehemia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nehemia selama berhari-hari secara terus-menerus dia meratapi saudara-saudaranya yang terhindar dari penawanan di mana tembok Yerusalem telah hancur. Dan kabar yang dia terima ini betul-betul menggodok emosinya. Semua yang dia alami ini Bapak Ibu Saudara didasarkan karena kecintaannya kepada Allah yang membuat dia juga begitu peka dan begitu peduli kepada bangsa pilihan Allah dan Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan tentang kesusahan orang lain atau mungkin keadaan orang yang lain yang tidak seperti kita, apakah yang menjadi respon kita? Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan ada di berbagai tempat. Banyak orang Kristen di daerah-daerah yang sulit beribadah secara terbuka karena hidup di lingkungan garis keras. Sebagian orang-orang Kristen di luar sana yang tidak bisa mendapatkan Alkitab karena daerah-daerah mereka tidak boleh ada Injil. Ajaran-ajaran yang sesat mulai masuk dalam gereja-gereja dan ada banyak orang-orang atau suku-suku terabaikan yang belum pernah mendengarkan Injil. Nah Bapak Ibu, bagaimana respon kita terhadap hal-hal tersebut? Adakah kita peduli atau prihatin dengan kondisi-kondisi orang-orang percaya di luar sana? Atau mungkin kita acuh tak acuh karena berpikir hal itu bukan menjadi bagian dalam hidup saya? Maka Bapak Ibu, yang ketiga dari semuanya itu kita melihat apa yang menjadi tindakan Nehemia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat tindakan Nehemia tidak sampai pada perkabungan atau bersedih hati. Tetapi Nehemia sangat sigap menanggapi kesulitan itu dengan langsung menghadapkan perkara bangsanya kepada Tuhan. Tidak dengan kemampuan dirinya ataupun mengandalkan statusnya yang tinggi itu, melainkan ia sadar dan menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan beban hati yang sungguh akan mendorong seseorang untuk memanjatkan doa. Dan doa Nehemia pada ayat 5-11 adalah doa yang sangat baik untuk kita pelajari. Nah Bapak Ibu Saudara, berpuasa yang dilakukan oleh Nehemia pada 4b itu menyatakan bahwa Nehemia ini berpuasa sebagai tanda pergumulannya tentang pembangunan tembok Yerusalem. Adalah sangat serius dan betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan. Dan kemudian tindakan yang utama dan terutama adalah dia berdoa dengan tekun. Tindakan terakhir yang dilakukan oleh Nehemia dalam ayat 4e adalah berdoa. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya ini mengandung pengertian penyerahan diri total agar diintervensi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, keseriusan Nehemia berdoa kepada Tuhan terlihat dalam konten doanya. Dalam doanya ia melibatkan orang lain. Doa yang dinaikkan oleh Nehemia adalah pujian kepada Allah semesta langit. Keyakinan mendasar kepada Allah yang maha besar dan dahsyat. Ia sangat yakin tentang janji dan kasih dan kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11. Pada sisi lain, ayat 5 juga memberikan informasi bahwa Nehemia berdoa siang dan malam. Artinya apa Bapak Ibu?
doa bagi Nehemia merupakan bagian yang sangat penting. Dan hal ini Bapak Ibu juga ditekankan dalam doa Nehemia adalah pengakuan dosa atau kesalahan baik yang dilakukan oleh Nehemia sendiri, kaum keluarganya maupun orang Israel sendiri. Bapak Ibu Saudara, Nehemia yang sekalipun memiliki status yang tinggi, ia ingin mendahulukan keinginan dan kehendak Allah yang boleh terjadi atas dirinya. Dan di akhir doa Nehemia adalah penyerahan total kehendak Tuhan untuk menggunakan ia sebagai alat Tuhan bagi saudara-saudaranya di Yerusalem. Rasa ikut memiliki, ikut merasakan inilah yang mendorong Nehemia untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh bagi bangsanya. Maka Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Adakah kita terbeban mendoakan pekerjaan atau pelayanan Allah? Ketika kita mendengar kesulitan orang lain atau mungkin kita melihat ada keluarga, jemaat atau orang di sekitar kita yang mengalami musibah, masalah, pergumulan dan keadaan terpuruk, atau kita mendengar pergumulan-pergumulan dalam pelayanan yang dihadapi oleh banyak orang percaya dan gereja-gereja di luar sana, kita mungkin akan sulit secara langsung untuk bersikap seperti Nehemia yang duduk, menangisi, bahkan sampai berpuasa. Karena ada kemungkinan kita tidak memiliki hubungan emosional dengan orang lain, itu yang kita doakan atau mungkin kita merasa tidak menjadi bagian di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar untuk mengasihi orang lain ataupun pekerjaan ataupun pelayanan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan belajar untuk melakukan sesuatu bagi orang lain itu atau pekerjaan-pekerjaan Allah yang lainnya. Sekalipun bukan materi, tetapi kita bisa memulai dengan mendoakan orang-orang percaya di luar sana, mendoakan pelayanan-pelayanan yang ada dan membawanya dalam doa kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ingatlah hal ini. Kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain tanpa harus mengasihi orang itu. Tetapi ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti akan melakukan sesuatu untuk orang itu. Terlebih jika kasih Kristus ada di dalam hati kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan melakukan sesuatu untuk mereka yang Tuhan kasihi. Begitu juga dengan pelayanan dan pekerjaan yang Allah percayakan. Maka maukah kita? Maka hari ini kita belajar beberapa hal dari Nehemia Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Nehemia hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Allah dan dia hidup dalam zona nyamannya, ia tetap setia kepada Allah. Bahkan hatinya tetap ada pada pekerjaan atau pelayanan yang Allah miliki. Ingat Bapak Ibu, berinisiatif kita mencari informasi. Bahkan kehadiran Nehemia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian Bapak Ibu kita belajar dari Nehemia, dia punya hati yang besar untuk pekerjaan Allah. Kita belajar satu tindakan utama juga yang tepat untuk dilakukan adalah berdoa untuk pekerjaan Allah, pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita atau bahkan ada kesempatan yang Tuhan berikan di depan, kita doakan. Dan hari ini Bapak Ibu, dari renungan Nehemia kita belajar membawa beban dan kerinduan kita untuk banyak orang dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita meluangkan waktu kita untuk berdoa bagi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita ambil komitmen mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui doa. Maka pasti kita akan diberikan kesempatan untuk bertindak lain selain berdoa, memberikan apa yang kita punya untuk pekerjaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat melihat bagaimana Tuhan memakai Nehemia secara luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan kami banyak hal. Kami bersyukur karena kami hari ini boleh diingatkan kembali bahwa ada banyak pelayanan-pelayanan pekerjaan Allah di luar sana yang mungkin hari ini kami tidak tahu. Tapi Tuhan, kami mau punya hati dan beban untuk mendukung pekerjaan Allah melalui doa. Ya Tuhan, tolong kami
untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami untuk kami benar-benar menggunakan waktu yang ada untuk berdoa, mendukung pelayanan bahkan pekerjaan Tuhan melalui satu tindakan yang utama adalah berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan kami, bahkan langkah-langkah kami ke depan kami dimampukan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, demi nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini kami dapat gunakan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami akan kembali kepada kegiatan dan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon pertolongan Tuhan, langkah demi langkah kami kiranya Tuhan sertai. Bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kesembuhan bahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sedang bergumul dengan banyak hal, yang sedang putus asa, Tuhan berikan kekuatan bahkan pengharapan dan jalan keluar. Kiranya Tuhan, kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dan apapun yang kami alami dan hadapi saat ini, kiranya Engkau mendapati kami tetap setia kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.